Hey guys, kembali lagi bersama gue Christian Revel dari YouTube channel Torto Collection. Hari ini gue pengen sedikit sharing tentang koleksi kura-kura gue. Dan kura-kura yang akan gue sharing ke kalian itu merupakan kura-kura pertama gue juga waktu gue hobi. Maksudnya jenis pertama yang gue beli. Kura-kura apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah sulcata. Sulcata itu menurut gue populer banget ya. Jadi buat kita sesama penghobi kura-kura, kayaknya alternatif pilihan pertamanya salah satu itu sulcata. Kalau menurut gue secara pribadi, karena sulcata itu pertama masih tergolong reasonable price karena dibanding kura-kura yang lain. Tapi bukan berarti sulcata nggak ada yang mahal, ada juga. Tapi kayaknya harganya cukup oke banget. Terus yang kedua, sulcata ini menariknya karena tingkat growth-nya cukup tinggi. Jadi per bulan itu selama pengalaman gue bisa naik sekitar 0,5 sampai 1 cm. Bahkan gue dengar dari beberapa orang bisa lebih dari itu, bahkan bisa sampai 2-3 cm sebulannya. 2 cm lah mungkin paling gede-gedenya per bulan. Tapi itu gede banget. Jadi kita juga harus siapin tempat yang cukup besar kalau memiliki sulcata karena pertumbuhan mereka itu cukup cepat. Cuman jadi waktu gue udah punya sulcata, pada awal sih gue beli kan random aja lah, gue ambil yang penting kura-kuranya gue lihat hidungnya kering, kukunya lengkap, sehat. Berjalannya waktu gue akhirnya mulai ngelihat sulcata itu tuh banyak macam warna dan juga ada beberapa pola tertentu. Jadi mungkin terkadang ada kura-kura yang terlahir cacat dalam tanda kutip, cacatnya itu tapi menarik untuk dimiliki sehingga harganya pun cenderung memang lebih mahal. Yang dimaksud cacat itu biasanya kan normalnya skutnya sulcata tuh 13, tapi gue sambil kasih lihat lah, gue kasih lihat kalian salah satu peliharaan gue yang normal dulu nih sulcatanya. Masih sangat-sangat baby guys. Wah agak kotor nih, belum mandi. Nah, dulu. Oke. Ini sulcata. Sulcatanya ini kalau kalian hitung nih 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini jumlah ini namanya scoot. Semuanya nih. Scootnya ini jumlahnya 13. Itu dibilangnya normal. Ini baby sulcata lucu ya. Masih kecil banget. Cuman kotor guys. Sorry ya. Nah, ini yang normal. Sedangkan yang menarik itu karena sulcata ada berbagai macam pola dan warna, gue akan kasih lihat. Sebetulnya ada banyak, masih belum lengkap juga koleksi gue, tapi gue akan kasih lihat yang gue punya aja buat hari ini, khusus buat kalian. Mudah-mudahan kalian keracunan dan kalian makin suka sama sulcata. Ini worth banget untuk kalian koleksi. Oke, pantau terus, gue akan langsung satu persatu review tentang kura-kura sulcata koleksi gue. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke? Yang pertama yang akan gue bahas adalah sulcata melanistic. Jadi kalau sulcata ini mungkin kalian yang sudah follow Instagram gue, kalian mungkin tahu nih namanya. Ini namanya adalah mochaccino. Mochaccino ini cukup sering gue posting dan update karena sedang sakit bladder stone. Waktu awal gue beli nggak berapa lama kakinya itu pincang yang sebelah sini. Terus berjalannya waktu karena sudah diberikan masukan oleh beberapa suhu dan juga saya menggunakan satu obat baru juga yang saya coba sangat manjur itu Repstone. Akhirnya kondisinya sangat membaik, berat badannya makin bagus, kakinya juga sudah tidak pincang, dan yang paling penting bladder stone-nya sudah mengecil jauh. Hopefully cepat sembuh. Kalian tolong doakan ya supaya mochaccino ini sehat-sehat selalu. Oke? Kembali kepada topik kita, membedakan koleksi-koleksi gua. Jadi ini kalian seru ya. Ini ada 13 scoot dan warnanya kita bilangnya apa ya? Overpigment warna sehingga warnanya menjadi gelap. Kalau kekurangan pigmen tuh kita bilangnya seperti kayak sulcata albino. Cuman pada saat hari ini gue nggak bahas soal sulcata albino, jadi gue bahas yang memang gue ready koleksi aja. Mudah-mudahan next gue beli albino nih. Ini yang pertama ya, oke?
Yang kedua, nah ini dia nih. Ini berbeda. Kalau tadi adalah kura-kura sulcata yang normal 13 scoot. Ini kalau kalian perhatikan, ini ada scoot tambahan di bagian sini. Ini totalnya ada 14 scoot. Tapi keunggulannya secara posisi dia punya scoot tambahan masih persis di center. Jadi secara positioningnya pas, sehingga kita bilangnya ini overshoot simetris gitu. Jadi lucu ya, kalau gue lihat sini bentuknya kayak pita lah, ala pita gitu. Jadi asik banget sih liatnya, jadi worth banget untuk kalian koleksi. Kalau gue prefer kalau undershoot atau overshoot itu semuanya yang simetris, karena gue senengnya looknya itu kelihatannya rapi gitu. Kita lanjut ke kura-kura berikutnya. Kura-kura ketiga, gila asik, Batman. Ini kura-kura sulcata. Kalau kalian hitung total scootnya adalah 15. Jadi ada tambahan extra scoot di bagian sini nih, kiri dan kanan sama-sama simetris. Gue tadi bilang Batman maksudnya apa ya? Ada sayapnya gitu, asik dilihatnya. Tuh, kalau ini udah lumayan besar, kurang lebih ukurannya 9 sampai 10 cm juga. Lucu-lucu ya koleksi gue ya. Jadi kalian nih, gue kasih lihat begini tujuannya bukan cuma mamer. Jadi kita di sesama penghobi hewan peliharaan, terutama tortoise, gue ingin meracuni kalian supaya kalian hunting sulcata yang unik-unik. Memang harganya lebih mahal, tapi tentunya harga tidak bohong. Menarik banget, enak banget dilihatnya buat koleksi. Oke, kita lanjut kembali. Yap, kura-kura nomor 4. Set. Wah, udah keintip dikit ya. Darah. Kura-kura yang disebut undershoot atau less scoot. Itu berarti scootnya kurang daripada normal, yaitu adalah 12 scoot. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 scoot saja. Dan positioningnya tentunya center dan simetris. Dan yang unik gue sebutnya apa ya? Ini sulcata diamond cut, wih. Jadi dia punya scoot nih di tengah. Ini harusnya ada 2 scoot di bagian sini, tapi tergabung menjadi satu secara rapi. Bentuknya kayak cutting diamond lah gitu, ala-ala bro. Asik ya. Yang kelima, wih asik banget nih, masih seputar undershoot lagi. Undershoot itu gue jelaskan lagi bahwa kura-kura sulcata yang scootnya di bawah 13, jadi nggak harus 12. Jadi kalau scootnya cuma ada 2 mungkin wah gila, itu langka banget. Ada 6, 9, 10 itu semuanya disebut undershoot. Lalu yang dia punya scootnya simetris seperti ini, penempatannya rapi, itu kita sebutnya lagi undershoot simetris atau overshoot simetris untuk yang jumlahnya lebih scootnya. Kembali ke kura-kura Superman. Wah, ini sebutannya adalah sulcata Superman karena ini kayak logo di badannya, di dadanya Superman. Dada. Ini jumlah scootnya 12. Ini asik banget. Ini adalah salah satu favorit gua. Dan untuk bodinya sendiri nggak terlalu dom banget, sedang. Cuman ini bisa dibilang cukup smooth lah. Jadi asik dan undershoot pula. Jadi lengkap banget. Terus secara warna lucu sih. Wah, dia ngambek. Oke, lucu ya, keren ya. Dan tadi gua hampir lupa, ada kura-kura yang normal, tapi itu juga favorit gua. Jadi kita lihat ya kura-kuranya apa. Dan kura-kura yang terakhir ini normal, tapi nampaknya banyak penghobi yang suka banget dan ini cukup diburu karena harganya sudah pasti lebih mahal di pasaran, tapi mungkin tidak semahal undershoot. Dan kura-kura tersebut adalah
Gila, ini favorit banget asli. Kalian semua pasti udah sama-sama tahu dan ini cukup populer. Kura-kura sulcata dotless. Jadi tidak ada titik di bagian tengah skutnya. Bersih banget kura-kura gue yang ini. Lalu thin line. Wah, kalau kalian lihat ini kura-kura lagi bertumbuh, tapi pertumbuhannya juga tetap harus dijaga ya makanannya ya. Jadi nggak, genetik itu penting, tapi makanan, cara perawatan itu tetap penting supaya kita menjaga smoothnya. Lalu kita jaga supaya garis ini tidak melebar juga. Dan ini favorit gue banget dari dulu untuk merawat sulcata. Pasti gue akan memilih kura-kura yang seperti ini. Dia punya garisnya tipis, skutnya bersih, warnanya cerah. Kalau ini warnanya nggak tahu kenapa setiap gue habis poles itu warnanya shine-nya tuh kayak semi-semi sedikit, ivory sedikit karena kuningnya kuning gading. Gitu, asik banget ya. Oke. Ini koleksi gue yang terakhir. Jadi tadi gue show off kalian beberapa kura-kura peliharaan gue tuh. Oke. Yap guys, jadi tadi adalah beberapa koleksi sulcata gua yang ada di samping gua persis nih. Jadi sulcata itu menurut gua kura-kuranya nggak, kita memeliharanya nggak cuman perlu satu jenis. Jadi dalam satu jenis itu ada berbagai macam warna ataupun pola. Jadi menurut gua sangat menarik banget untuk mengkoleksi sulcata dengan berbagai macam pola tersebut. Jadi tadi gua review berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor kura-kura sulcata yang menurut gua menarik. Itu termasuk sama sulcata yang sangat tiny ini, kecil sekali. Ini adalah sulcata yang normal, tapi sebetulnya dibilang normal banget enggak. Kenapa gue beli? Karena dia bodinya short body, bodinya agak pendek, jadi dia kelihatannya apa ya, kayak bola gitu, lucu, kecil banget, lucu. Dan dia hampir dotless semuanya, cuman ada beberapa shoot yang masih ada titik. Oke? Jadi kurang lebih itu aja. Jadi gue udah sharing tentang beberapa peliharaan gue juga. Gue akan kasih video tentang kura-kura gue semua yang tadi juga, supaya kalian bisa lihat dan mungkin kalian langsung mencari hunting kura-kura sulcata yang asik seperti ini juga. Demikian juga video kali ini. Thank you banget sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian jangan sampai lupa untuk like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Supaya video gua di YouTube channel ini bisa selalu berkembang, memberikan edukasi, dan selalu semakin maju lah. Kalian harus doakan dan saya mohon banget dukungan kalian. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.